Saya semakin memahami tujuan Tuhan untuk membentuk kita setia dalam perkara kecil sebelum diberi tanggung jawab yang lebih besar. Lukas 16 ayat yang ke-10 adalah supaya kita dapat terus terjaga aman dalam cengkeraman realita hadiratnya. Tuhan tidak menghendaki proses yang instan untuk langsung menjadi orang yang berpengaruh di luar sana. Karena jika kita tidak melewati proses setia dalam perkara kecil ini, kondisi kita akan sangat membahayakan, sangat rapuh bila kita langsung dibawa untuk alami promosi tanpa fondasi. Ibarat menara yang sudah terlanjur terbangun tinggi, namun tidak mempunyai fondasi atau struktur yang kokoh, menara itu akan mudah sekali roboh ketika ada gempa, terpaan angin yang kencang atau badai, dan pasti membahayakan banyak jiwa. Demikian pula Tuhan tidak menghendaki kita terlihat hebat, namun di dalamnya keropos. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 47-49 mencatat, "Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh, dan hebatlah kerusakannya." Ini adalah wujud kasih-Nya yang sejati kepada kita. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Dia tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Dia tahu kapan waktunya promosi harus diberikan kepada kita. Dia adalah Allah Alfa dan Omega, yang sudah mengawali perjalanan iman kita dan terus setia menyertai sampai garis akhir. Wahyu 22 ayat yang ke-13. Dia juga yang akan meratakan gunung-gunung yang tinggi dan lembah-lembah yang dalam menjadi rata, mengalami penyetaraan di dalam hadirat-Nya. Ada orang tertentu yang memiliki ambisi yang tinggi, ingin mencapai hal-hal spektakuler tanpa melalui proses. Ada pula orang yang terlalu minder atau kurang percaya diri, sehingga tidak berani melangkah, terus diliputi tekanan dan intimidasi. Kedua-duanya belum selaras dengan firman, dan pasti akan diratakan oleh Tuhan. Dari diratakan, kita akan disetarakan, equalization. Lalu kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan barulah semua orang akan melihat pola yang benar ada di dalam rumahnya. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 4-5 mencatat, "Di setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya." Ini berbicara tentang kehidupan korporat yang harus dialami jemaat di dalam rumah rohani yang ada, bukan kehidupan individual. Lewat pekerjaan firman dan roh, Bapa rohani akan terus melepaskan firman yang Dia terima dari mulut Bapa di sorga, Matius 4 ayat yang ke-4, dan terus disounding kepada jemaat dan anak rohani di dalam rumah. Tugas jemaat dan anak rohani adalah meresponi setiap arahan dan instruksi yang dilepaskan, sehingga kondisi tubuh Kristus alami pembentukan dan penyetaraan secara korporat. Tanpa pekerjaan firman dan roh itu di outward lewat ketaatan kita, maka kita akan terus menjalani kehidupan sehari-hari dalam kondisi yang rapuh, tidak utuh. Pulang ibadah terlihat bersemangat, berkobar-kobar karena alami zaman Tuhan. Namun saat kembali masuk dalam kehidupan sehari-hari, bocor dan kembali ke pola manusia lama. Itulah kondisi klasik yang harus kita taklukkan. Hal itu tidak wajar, karena sebagai ciptaan yang baru sudah seharusnya kita memanifestasikan kodrat ilahi. Ada nature yang terus berkemenangan, terus naik dan tidak merosot. Sewaktu kita meresponi arahan dan firman yang disampaikan oleh Bapa rohani dan bertekun di dalamnya, kita pun akan alami proses pembentukan dan penyetaraan secara korporat. Bersama-sama kita alami pembaharuan dari roh
dari pikiran kita. Efesus 4 ayat yang ke-23. Dan kita hidup sebagai ciptaan yang baru. Kondisi manusia roh kita pasti menjadi stabil dan terus terjaga setiap harinya. Kita siap dibawa oleh Tuhan untuk bertumbuh dari satu takaran kemuliaan naik ke takaran kemuliaan yang berikutnya. Saya deklarasikan bagi siapapun yang mendengar renungan ini, keberadaanmu tidak akan pernah sama lagi. Karena engkau adalah ciptaan yang baru. Engkau telah menjadi pribadi yang setia menjalani setiap proses yang Tuhan tetapkan bagimu. Bersiaplah, terimalah nature yang baru bagimu. Engkau akan terus naik, makin bersinar terang dan semakin terang sampai rembang tengah hari. Terjadilah di dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Amin.